Makanya kemudian kita coba renungi apa yang dikatakan Abu Hazim, salah satu seorang ulama yang begitu zuhud. Maka kemudian dia pernah ditanya, apa hartamu? Abu Hazim kemudian ditanya, hartamu ini apa sih? Lalu kemudian Abu Hazim mengatakan, dia kemudian mengatakan, sesungguhnya aku memiliki 2 harta yang membantuku. Aku memiliki 2 harta berharga yang sangat membantuku untuk tidak khawatir miskin. Jadi aku tidak khawatir miskin. Aku tidak khawatir kekurangan. Dan 2 perkara yang membantuku supaya aku tidak kelihatan miskin, yaitu yang pertama, yakin kepada Allah. Saya yakin kepada Allah. Bahwasanya Allah adalah zat yang mengatur kehidupan setiap makhluknya dengan tepat dan takaran Allah tidak pernah meleset. Yang kedua, yaitu adalah tidak pernah mengharapkan apa yang ada di sisi manusia. Aku tidak pernah mengharapkan apa yang di sisi manusia. Sudah ngelihat, jadi orang yang zuhud itu ketika ngelihat apapun yang dimiliki manusia itu sudah tidak ada lagi harapan untuk tidak ada lagi di dalam hatinya pingin mendapatkan barang itu dan pingin mendapatkan kondisi itu. Kenapa? Dia yakin bahwasanya bahwasanya pembentukan Allah untuk kehidupannya itulah yang terbaik. Jadi akhirnya dia tidak membandingkan kok fulan dapat ini, kok fulan dapat itu, enggak. Yang itu menjadikan dia tidak pernah berharap kepada apa yang ada pada sisi manusia. Itu orang yang zuhud. Itulah yang dikatakan Abu Hazim. 2 perkara yang paling berharga yang membuatku tidak takut miskin. 1, yakin sama Allah. 2, tidak pernah berharap kepada apa yang dimiliki manusia. Pandangannya bersih gitu. Jadi orang yang zuhud itu akan membersihkan pandangan dan mata manusia supaya dia tidak menjadi orang yang cepat tertarik kepada sesuatu yang diraih oleh manusia. Jadi ibaratnya zuhud itu hatinya. Lah, zuhud ini berkaitan tentang mata. Kalau dia hatinya sudah zuhud, maka setiap mata memandang tidak berharap kepada apa yang dia lihat dan dimiliki oleh manusia yang dia jumpai. Dia nggak berharap. Kenapa? Dia tidak berharap kepada apa yang di sisi manusia. Kenapa? Dia tahu pemberian Allah itu jauh lebih baik daripada pemberian makhluk. Dan itu yang menjadikan Abu Hazim tenang dalam kehidupan. Ini perkataan beliau, korelasinya kuat kalau kita lihat pada hari ini yang disebut dengan zaman materialisme. Ketika kita disuguhi dengan berbagai macam pencapaian manusia. Fulan sudah dapat begini, fulan sudah dapat begini, fulan sudah dapat begini, dan akhirnya kita berharap kepada apa yang dimiliki manusia. Wah, sekarang dia begini, coba kalau dia membantu saya, coba kalau dia ngelirik saya, coba kalau dia membaca apa yang saya lakukan dan mengetahui. Ini berharap pada manusia. Dan setiap harapan, kalau sudah disandarkan kepada manusia, kekecewaan itu hanya menunggu waktu. Ya. Lalu kemudian ada orang yang bertanya kembali kepada Abu Hazim, apakah engkau tidak takut miskin? Ya. Maka kemudian Abu Hazim itu berkata, bagaimana aku takut miskin? Padahal Allah itu penolongku, adalah pemilik alam semesta yang memiliki segalanya. Ya. Jadi ketika Abu Hazim menyampaikan 2 perkara berharga dalam hidupnya yang tidak menjadikan dia merasa khawatir terhadap kemiskinan, dia yakin sama Allah dan dia tidak berharap apa yang dimiliki manusia. Lalu orang tanya lagi, emang kamu tidak takut miskin apa? Dia berkata, bagaimana aku takut miskin kalau aku adalah bersandar kepada zat yang memiliki dunia dan seisinya dan memiliki alam semesta. Sebagaimana tulisan yang pernah saya sharing dalam banyak kesempatan. Ada tulisan gerobak di daerah kawasan Afrika. Tulisannya, kaifa akhafu minal faqr wa ana abdul ghani. Gimana saya takut miskin kalau saya adalah hamba dari zat yang maha kaya. Maka itu yang kita harus paham. Inilah zuhud. Sederhana di dalam memandang sesuatu. Makanya kalau ada orang kaya, lalu kemudian dia yakin kepada janjinya Allah. Kemudian dia tidak pernah membandingkan lagi hidupnya, pencapaian dia dengan apa yang dicapai orang lain dan tidak pernah berharap dengan apa yang telah dimiliki orang lain. Dia sebenarnya adalah orang yang telah memiliki bagian dari sifat kezuhudan walaupun dia kaya raya. Tapi siapapun orang yang tidak yakin kepada janjinya Allah,
lalu dia selalu berharap kepada apa yang ada pada tangan manusia. Pada dasarnya dia bukan zuhud walaupun tidurnya di bawah jembatan sekalipun. Masya Allah ya. Itu yang kemudian kita pahami. Ya. Yang kedua, ya, orang yang zuhud itu pertama adalah dia yakin kepada apa yang di sisi manusia, di sisi Allah, dan tidak berharap kepada apa yang di sisi manusia. Maka yang kedua, zuhud itu adalah ketika dia mendapatkan musibah ataupun mendapatkan ketimpangan yang menimpa pada kehidupannya, maka dia mengharapkan pengganti, tetapi pengganti itu tidak diharapkan dia dapatkan di waktu di dunia, tapi dia mengharapkan penggantinya atas ketimpangan dan musibah yang dia peroleh, penggantinya nanti di akhirat. Kenapa? Karena dia tahu kalau diganti di dunia pasti akan rusak dengan berlalunya waktu. Terlebih ketika dia semakin tua, nilai pada apa yang dia miliki menjadi tambah berkurang. Dan tentunya tidak ada lagi faedahnya ketika kiamat sudah datang. Bahkan ketika musibah alam pun sudah tidak ada lagi hal yang mempesona dari apa yang kita miliki. Orang yang zuhud sederhana, ketika dia mendapatkan musibah, dia mendapatkan ketimpangan, maka sesungguhnya dia mengharapkan balasan di akhirat itulah yang dia harapkan daripada balasan di dunia yang sejatinya dia paham itu akan rusak. Hilang mobil. Lalu dia berharap, ya Allah saya tidak minta gantinya di dunia. Gantinya nanti di akhirat saja. Gantinya di akhirat. Karena dia tahu kalau ganti di akhirat itu akan loss lah. Kalau diganti di akhirat itu long lasting. Dia lama dia. Dan tidak akan pernah ada akhirnya. Dan tidak ada the end-nya. Tidak ada garis finish-nya. Beda kalau dia mendapatkan ganti di dunia, maka kemudian tidak long lasting. Dia akan cepat expired. Maka dia akan cepat tidak berfungsi sebagaimana semestinya. Karena apapun yang kita peroleh pada kehidupan di dunia akan berkurang nilainya seiring dengan perputaran matahari yang menjadi barometer waktu yang berjalan. Makanya akhirnya dia selalu mengharapkan balasan itu di sisi Allah. Balasan di sisi Allah dan balasan di akhirat yang dia harapkan dan dia selalu mintakan. Dia sakit, dia minta, ya Allah jadikanlah aku balasannya di akhirat sempurna. Bangunkanlah untukku sebuah ruangan, sebuah tempat yang hanya bisa dihuni sama mereka yang bersabar ketika diuji. Dan engkau timpakan ketimpangan. Dan dia berharap balasannya di akhirat. Dan itu betul-betul tulus dia sampaikan kepada Allah. Ya. انشروا بين الأنام هذا هو